Halo teman-teman, perkenalkan saya IKNS atau dengan biasa disebut dengan IKNS Saham. Kenapa IKNS Saham? Karena kita membahas tentang saham-saham di sini ya. Jadi kita langsung saja tanpa basa-basi. Kita akan belajar tentang dasar-dasar dari teknikal saham. Yang pertama, sebelum kita analisa lebih lanjut, kita perlu melakukan analisa tentang tren suatu saham. Kita analisa tren suatu saham dari 2007 di saham BBRI. Di saham BBRI dia sampai tahun 2013 dia masih trennya belum patah. Tren resistan yang saya maksudkan di sini. Jadi apabila tren suatu resistan itu belum patah ke atas, itu semakin bagus karena dia menentukan dia sudah break dari resistan saham tersebut, artinya dia makin naik tinggi. Sedangkan jika misalnya di support dari 2008 kita tarik di sini menuju dia harus dipaskan dengan tren-tren istilahnya dari chart yang paling bawah kita tentukan dari 2008 itu tren supportnya masih tertahan ya. Artinya apa? Trennya BBRI dari 2008 ini masih belum patah. Dengan begitu tren ini menjadi support dari saham BRI. Terus support sekarang di mana? Support sekarang dari 2008 itu di 2340. Tapi apakah bisa ke situ? Itu agak susah ke situ karena dia setiap saham yang breakout di atas suatu resistan, dia akan membentuk trend support yang terbaru. Begitu juga dengan resistan. Apabila dia menembus suatu tren resistan, dia akan membentuk tren resistan yang terbaru. Itulah resistan yang terbarunya. Contoh begini, dia ada tren yang menembus ini. Dia cuma sampai di 2018 dari 2013. Itu adalah tren yang terbaru dari BBRI. Sedangkan yang terbarunya dia kan sudah mematah lagi nih. Sudah mematahkan tren lagi dari 2018. Tren yang dari 2013 ke 2018 sudah dipatahkan lagi. Artinya dia naik lebih tinggi lagi. Jika suatu saham mematahkan tren resistannya itu semakin bagus. Kenapa semakin bagus? Artinya dia terus menerus naik. Ya, di situ dia. Itu patokannya di situ. Begitu juga dengan support. Apabila dia mematahkan support, artinya itu sudah tidak bagus lagi. Jadi kata kuncinya di situ. Tren support dan resistan itu sangat berpengaruh. Bahkan dia bisa dijadikan support dan resistannya kuat. Bukan sekedar yang lemah. Jadi kalau misalkan tren support sudah dipatahkan oleh chart, itu berarti trennya sudah patah dan supportnya sudah jebol. Itu berarti sahamnya mulai turun atau dengan kata lain miris. Ya. Itu cara menentukan tren support dan resistan. Tren support dan resistan ini bisa menjadikan support kuat dan tren kuatnya. Begitu teman-teman. Itu sangat simpel sebenarnya. Dibandingkan kita mengetahui tren
bukan tren aslinya, support horizontal atau resisten horizontal itu lebih susah kita ketahui. Kenapa? Karena kalau kita bilang ini kan dia pernah ke sini di atas di 2018, padahal ini resistan yang ditembuskan itu akan menjadi support. Nah, tapi nyatanya dia masih turun di bawah ini, belum kuat ya, belum kuat, dan ini pun menjadi support itu belum kuat juga karena masih bisa turun. Nah, apakah tren resistan ini kuat? Kuat sebelum patah, tapi jika sudah patah dia akan membentuk support yang terbaru. Artinya dia sangat bisa diandalkan ya daripada support dan resistan yang horizontal. Oke, kita sekarang udah mengetahui ini tren sahamnya berarti masih bullish dari 2008. Oke, kita lihat bagaimana kita cara analisa untuk lebih lanjutnya itu dengan memakai chart daily. Kalau tadi kita pakai chart weekly, sekarang kita pakai chart daily ya. Jadi kita melihat di sini harganya di Januari itu harganya BBRI tinggi, berkisar di high-nya 4.500 ya. High-nya 4.500, dan kita tarik garisnya dari tren resistan tadi sama seperti biasa. Kita tarik garisnya mengenai tren resistan yang lebih banyak atau yang lebih cenderung ke atas, yang lebih tinggi. Jadi kita patokannya yang di atas saja, yang di bawah mengikuti. Jadi dari awal 2020 itu tren saham BBRI ini sudah ada bearishnya atau downtrend. Jadi kita bisa lihat chartnya menuju ke bawah dan kita tarik garis itu memang menuju ke bawah, itu namanya sedang bearish. Namun di beberapa bulan kemudian dia sudah memotong kembali tren resistan yang bullish, yang bearish ini. Artinya kalau tren resistan bearish dipotong oleh tren resistan bullish, itu artinya dia sudah mulai bullish kembali. Walaupun dalam jangka pendek dia masih ada bearishnya, namun dalam jangka panjang dia tetap masih bullish. Jadi kalau itu melihat tren saham yang terbarunya, kita mulai dari yang kena kemarin dengan tren dari 2008. Nah, kita mulai di sini ya. Di sini kita tarik, kita paskan dengan paling bawah atau chart yang paling bawah dengan support paling bawah. Di sini dia supportnya. Tren supportnya ini BRI itu di sini. Jadi selama support ini tren support ini belum patah, artinya BBRI masih akan bullish terus, masih akan naik lagi. Dan seperti saya bilang tadi, jika suatu saham menembus resistan terbaru, dia akan ada tren support terbaru. Jelas di sini dia sudah menembus tren resistan, jadi akan ada tren support yang terbaru. Jadi kita nggak patokan lagi nih dengan dari Maret, kita patokannya yang di sini. Ini ada tren bullish yang baru. Jadi selama tren ini belum patah, kita masih bisa untuk membeli BBRI dengan cara lebih lanjut. Nanti kita akan bahas cara membelinya bagaimana. Tapi untuk kita lihat trennya bahwa BRI ini sudah bullish ya. Dari jangka panjang bullish, ini dari jangka pendek sudah mulai bullish juga. Oke, jadi tren support dan tren resistan ini sangat akurat ya. Kalau menurut saya lebih akurat daripada tren bukan tren, maksudnya dari support atau resistan yang horizontal. Karena tren yang kita garis ini dia lebih berpatokan ke paling bawah, sedangkan kalau tren resistan kita berpatokan yang paling atas. Gitu dia.
Jadi itulah tadi caranya kita mengetahui tren saham dan mengetahui support dan resistan suatu saham. Nanti ke depan kita akan membahas bagaimana dan cara yang paling tepat untuk menentukan buy atau sell suatu saham. Jadi kita harus bisa menentukan juga kapan kita waktunya membeli saham dan kapan kita akan menjual berdasarkan teknikalnya. Begitu. Jadi untuk video kali ini cukup di sini dulu. Jangan lupa teman-teman dukung channel ini. Semoga kita bisa saling membantu untuk belajar teknikal sehingga kita bisa membeli saham dan mengurangi resiko kerugian. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman yang lain. Jika merasa channel ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk di-subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang.